Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نرجو ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة في رسولنا في هذا الوعد حاضرة الشهر شهر خير شهر إلى عصر خير الناس وكيف من حق ونخص خصوصا إلى الشافعي ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ai ruwiya an Aisyah radhiya mudah-mudahan meridhoi sapa Allahu Allah anha terhadap Sayyidah Aisyah. Qalat berkata sapa Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rupane qaul, rupane sabdanya ini dawuhnya Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'ana, jadi itu al-qari alladzi yaqra'ul Qur'ana, seorang pembaca Al-Qur'an yang membaca, seorang pembaca Al-Qur'an, alladzi yang yaqra'u yang membaca, atau seseorang yang membaca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa hali utawi alladzi iku mahir itu menguasai. Kalau bahasanya anak sekarang itu profesional. Jadi dia Qur'annya, bacaannya bagus. Itu yang sesuai yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Wa huwa mahirun bihi, lawan Al-Qur'an, artinya dia mahir terhadap Al-Qur'an. Jadi mahir itu betul-betul terlatih dan itu dibiasakan dengan sering deres. Kalau kita merujuk pada definisi tartil, kan ada ayat warattilil Qur'ana tartila, itu
Diriwayatkan suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ma huwa tartil? Tartil itu apa ya Sayyidina Ali? Jawab beliau adalah at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa tajwidul huruf? Tajwidul huruf itu memperbagus, memperindah huruf. Apanya yang diperindah? Hurufnya itu. Huruf itu kan punya hak, punya mustahak. Punya hak, punya mustahak. Sudah tahu bedanya? Ada yang sudah tahu? Mbak Umi? Tahu. Siapa yang sudah tahu? Maura, Salum. Mana Maura? Tahu bedanya? Hak dengan mustahaknya huruf. Lo kan sudah pernah belajar kan? Sekarang kelas berapa? 12? Oh kelas 10. Hampir 12 ya. 1-2 tahun setengah lagi kan? 1 tahun setengah sudah kelas 12 kan? Ulfa Nurin Nadhira. Mana Ulfa? Ulfa mana? Iya Mbak Ulfa. Apa Mbak Ulfa? Haknya huruf dan mustahaknya huruf ini. Haknya huruf itu yaitu sesuatu yang asli menempel pada huruf itu. Umpama makhrajnya huruf mim itu di syafatain. Ma, mi, mu, ma. Mesti lek muni mim itu, lek mengucapkan mim itu mesti dua bibir bertemu. Ma, ummi. Ngono itu. Umpama loh Mbak Umi, mohon maaf kalau ada kesamaan nama, hanya faktor kebetulan. Nah ono wong ya maca mim, baca Quran ya, mimnya kok ndak sesuai, ndak syafatain makhrajnya, maka dia tidak menunaikan haknya huruf. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, umpama fil ummiyin, kok munine huwallazi ba'atsa fil ummiyin, gak nempel, berarti dia tidak menunaikan haknya huruf. Faham? Terus yang kedua apa? Sifatul huruf yang asli bawaannya, asli bawaan huruf. Contoh, huruf yang punya sifat tawassut. Tawassut itu apa, Rek? Ini bab tajwid ini yang paling susah menurut saya, termasuk susah untuk diingat. Itu tentang sifatul huruf dan makhorijul huruf. Yang paling gampang diingat itu hukum nun mati dan tanwin. Wapal kabeh ini. Tapi kalau menjelaskan sifatul huruf secara detail, sak mencontohkannya itu tidak semuanya. Walaupun sudah kuliah atau kelas 12, itu kadang-kadang masih bingung. Saya contohkan lagi, kembali tadi. Kalau tadi kan makhorijul huruf. Nah, ini contoh loh ya. Nanti silakan disamakan atau dianalogikan atau dikiaskan, dicarikan contoh-contoh lain. Huruf tawassut, tawassut itu kan tengah-tengah antara syiddah dengan rikhwah atau rokhawah. Kan begitu. Huruf-huruf syiddah ya, itu bedanya kalau dengan rikhwah. Kalau syiddah itu tertahan lalu meletup. Tapi kalau rikhwah itu udara itu los dol, gak rewel. Nah, los itu maksudnya lepas gitu. Tapi tawassut itu pertengahan. Tidak kenceng, tidak syiddah banget, tidak rikhwah banget. Contoh, apa hurufnya? Ada 5. Lam, nun, mim, ain, lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Lin umar. Contoh, kita baca surah Al-Fatihah. Setelah bismillah
Marah maca Al-Fatihah. Maca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau huruf-huruf yang punya sifat tawassut, maka lamnya itu tetap muncul sifat tawassutnya menjadi alhamdu. Tidak membaca dengan alhamdu nanti kesidan. Atau kelemesan alhamdu, loh kan gak pas. Itu namanya haknya huruf. Ro itu punya sifat tikror, takrir. Tikror itu terulang getarannya, tapi tidak lebih dari 2 getar. Kok ono wong muni ro tapi gak getar blas? Gak boleh. Itu namanya belum memenuhi haknya huruf. Paham? Apa berikutnya? Kan kata Sayyidina Ali tadi kan tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu apa? Memperbagus, memperindah. Maka tajwid itu karena namanya tajwid itu mestinya harus memperindah bacaan, bukan menyusahkan orang. Ya. Kalau memperberat itu namanya apa istilahnya? Jadi jangan sampai tajwid malah menyusahkan orang. Ono wong ngaji gara-gara belajar tajwid, moro ngaji ning ngene. A'udzu billahi minasy sampai waktu. Itu tuh tajwid. Kenapa? Karena tajwid itu memperbagus, memperindah. Ya, sudah pas. Dulu itu almarhum al-maghfurlah guru kita, Pak Hari ini. Umi masih menangi ya. Pak Hari dulu pernah saya tanya begini. Kalau ada orang itu kalau mengucapkan qaf itu nemen. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang bacanya qafnya enggak terlalu dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya ke beliau, ini yang tepat gimana? Kata beliau, qaf itu makhrajnya ten pundi? Qaf niku itu masuk lahawiyah. Al-lahad itu endel-endel. Endel-endel itu apa? Anak lidah. Anak lidah tahu? Semua lidah itu punya anak. Walaupun tidak ada bapaknya. Nah, ini guyon ya. Lidah itu kan merah kan lidah ini. Terus di belakang ini sebelum masuk ke tenggorokan, itu kan ada begini, seret. Orang Jawa bilang endel-endel itu tengah-tengah itu loh. Coba sampean mangap, naik temannya suruh nyelentik dalamnya. Itu pasti nanti keselok itu. Itu kalau diokrok-okrok orang bisa muntah itu. Iya, nggak percaya dicoba itu. Yes. Beda dengan amandel ya. Kalau orang sakit amandel itu kanan kirinya ada kelenjar apa itu membesar. Itu yang menghalangi begini, terjadi penyempitan sehingga nelan ludah aja ini sakit. Ya ada yang amandel gara-gara kebanyakan makanan-makanan yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh, tapi terlalu sering, over. Bendino jajani sosis yang berapaan sekarang? Sosis yang merah itu dulu 500 dulu, sekarang berapa? 1000 ya. Ya sesekali boleh, tapi ojo setiap hari. Terus minumnya minuman yang sasetan, yang satu saset 1000-an itu. Ya itu mesti jelas gulanya bukan asli, itu gula buatan itu. Loh Pak, gula kan semua buatan. Pabrik gula kan buat gula. Enggak, maksudnya enggak alami. Yang alami saja kalau berlebihan enggak baik, apalagi yang alami. Kesehatan itu investasi loh ya. Sampean sekarang kan di usia-usia sanawiyah aliyah itu jangan kemudian kapopong saya masih kecil ali. Nanti dampaknya itu biasanya 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Saya itu punya teman. Sama juga punya teman. Karena kalau saya tidak punya teman berarti saya hidupnya di hutan. Di hutan aja punya teman. Iya kan? Saya punya teman. Teman saya itu hobinya itu makan mie instan. Tahu mie instan? Apa instan itu? Cepat saji. Saya itu kadang-kadang angan-angan, lah yo arek sinau kok bikin instan. Wong mie instan saja, sudah sebutannya instan, itu saja masih butuh proses.
Ya kalau dimakan langsung kan beda ya. Mie instan kan masih butuh proses. Jadikan mie goreng. Tapi mie goreng yang prosesnya digodok itu ya mie instan itu. Ya, ada yang jadi mie kuah. Sampai sekarang muncul banyak warmindo. Warmindo, warung mie Indonesia tapi Indomie itu maksudnya. Mohon maaf sebut merek. Lah, teman saya ini sejak Sanawiyah Aliyah, wis pokoknya sempunengane mie. Makan apa ndak cocok itu mie. Mie itu kan ya prosesnya, terus mie-nya, terus bumbunya. Begitu di usia 30 mau 40 tahun itu sering bermasalah perutnya. Kenapa? Karena gara-gara masa mudanya. Jangan khawatir ya, ini bukan apa-apa. Bukan sulap juga bukan sihir. Itu malam kan gelodak-gelodak ya? Ya. Sampai entah naik ke atas. Enggak ya? Anginnya lagi kencang. Kembali ke materi. Jadi mustahaknya huruf itu, kalau tadi kan haknya huruf itu yang menempel. Kalau mustahak itu sesuatu yang diikutkan kepada huruf itu ketika konsekuensi dari dia bertemu dengan siapa. Itu namanya mustahak. Contoh, membunyikan huruf nun. Kalau dia tidak ketemu siapa-siapa, makhrajnya yaitu namanya haknya. Tapi kalau nun itu mati ketemu ya, maka cara mengucapkannya nun mati bertemu ya berbeda dengan nun mati bertemu tak. Kalau bertemu tak bacaan apa? Nun mati ketemu tak, ikhfa. Ikhfa apa? Hakiki. Kalau nun mati bertemu ya, bacaan izhar bi gunnah. Ada enggak izhar bi gunnah? Idgham bi gunnah. Beda apa sama cara baca nunnya? Sama dengarkan bunyinya. Wa minan nasi may yaqulu amanna dengan tajri min tahtihal anhar. Nunnya podo enggak bunyinya? Cara mengucapkannya dan kedengarannya sama enggak? Enggak sama. Maka nun itu mengucapkan nun ketika ketemu dengan siapa itu namanya mustahaknya huruf. Ra sukun. Kalau jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh, ra sukun dibaca tafkhim apa tarkik? Apa? Ra sukun. Jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh, dibaca tarkik. Ra sukun jatuh setelah huruf dibaca kasroh. Setelah ra sukun ada huruf isti'la, dibaca huruf istilahnya fathah, tafkhim apa tarkik. Kalau huruf istilahnya kasroh setelah ra sukun, contoh innahu ala raj'ihi laqadir. Tebal apa tipis? Tipis. Inna rabbaka labil mirsad. Tebal apa tipis? Tebal. Karena huruf istilahnya berharokat fathah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Firqah tebal apa tipis? Kenapa? Kalau firqin tebal apa tipis? Kenapa? Kalau firqin itu jawazul wajahain, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Loh, hukum rok yang kayak begini, rok sukun ini yang berpindah-pindah, ganti-ganti kan? Kadang tafkhim, kadang tarkik. Itu namanya mustahaknya huruf. Kok wayai tafkhim sampean baca tarkik, berarti sampean tidak menunaikan mustahaknya huruf. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, itu namanya tidak menepati mustahaknya huruf, berarti tidak tajwidul
Berarti kalau tidak tajwidul huruf berarti bacaannya belum tartil. Masih mocone elon. Mocone enak dilon, tapi gak tepak. Maka belum memenuhi kriteria yang disebut dengan tartil. Terus yang kedua, wa ma'rifatul wuquf. Apa itu? Mengetahui tempat berhenti yang tepat, waqaf. Jadi pas berhentinya. Kalau berhentinya tepat, maka nanti maknanya itu juga akan tepat. Contoh, surat Yasin. Ada ayat, fala yahzunka qawluhum. Berhenti sampean. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kan begitu ya? Morono sing maca digabung, digandeng. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu koyok-koyoknya benar, tetapi wakofnya tidak tepat. Di mana tidak tepatnya? Ya tadi itu seharusnya berhenti. Kenapa? Untuk memisah antara fala yahzunka qauluhum. Jangan sampai ucapan mereka orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, itu membuat engkau bersedih. Terus Allah mengatakan inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui ma yusirrun, apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Tapi kalau disambung, ya, ada apa ini? Ada Pak Nadine? Ingin naik ke atas sana, teman. Kalau disambung, itu akan memunculkan persepsi yang berbeda, seakan-akan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan membuat engkau bersedih wahai Muhammad, ucapan mereka yaitu lu paling ngono. Ucapan mereka kayak inna na'lamu ma yusirrun. Padahal inna itu bukan ucapannya orang kafir. Loh, itu pentingnya waqaf. Yang parah lagi, lafadznya belum selesai sudah waqaf. Wa arsala alaihim tayran ababil. Mestinya kayak gitu ya. Moro-moro waqaf. Wa arsala alaihim tayran abab. Masih umpama lo ya ini ya contoh ya. Masih ngajine enak. Tidak masuk kategori tartil. Paham? Karena wakafnya tidak pas. Kecuali nanti ada pembagiannya terpaksa, tapi harus ibtidak yang pas. Kalau terpaksa nanti namanya wakaf idtirari, yaitu karena terpaksa. Enak-enak ngaji, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Pas mangap, nyamuk mlebu. Ngora guwatel. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama lo ya. Itu masih dimakfu, enggak apa-apa. Tapi kalau disengaja enggak boleh, berhenti di hir enggak boleh. Tapi diulangi, ojo terus no mari watuk. Wis enteng Rahmanirrahim enggak pas. Paham? Terus sekalian nih tak tutup. Kalau tartil itu oleh Sayyidina Ali didefinisikan sebagai tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, maka di dalam beberapa kitab termasuk di Haqqut Tilawah itu dijelaskan tingkatan membaca Al-Quran atau tingkatan tartil. Jadi tartil ono tingkatan nih. Tingkatan yang paling tinggi namanya tahqiq. Tahqiq itu cara bacanya betul-betul pelan. Biasanya orang ngajarkan anak-anak ngajar fasoha itu pakai tahqiq. Ya. Terus ada yang bawahnya itu tadwir. Tadwir itu agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya. Ada yang lebih cepat lagi, namanya hadr. Biasanya dipakai ketika khatmil Quran, khataman, seharian, sendirian apalagi. Itu mesti bacanya cepat. Kalau bacanya model yang pelan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dino kait mari.
Jadi bacanya cepat. Makanya orang khataman itu baca cepat. Sampeyan jangan mengatakan begini, iku khataman maca kok cepet men gak tartil itu. Itu tartil selama memenuhi syarat tajwidul huruf wa ma'rifatul. Makanya orang baca cepat sekalipun itu wakofnya harus pas, harus dipakai. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Atau kurang cepat, boleh. Yang enggak boleh itu begini, baca cepat tapi enggak konsisten wakofnya. Mestinya kalau disambung kan enggak boleh ambil nafas, tapi harokat akhir harus dibaca. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Kan begitu. Ono wong maca cepet-cepet. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basa. Enggak boleh, itu namanya tidak ma'rifatul wuquf. Berarti syarat tartil kurang terpenuh. Paham? Zaman mulai saiki dibiasakan nek waqaf harus ambil nafas walau hanya satu tarikan nafas kecil. Nek wasol sambung harus disambung dan enggak boleh ambil. Banyak itu imam tarawih itu baca Fatihah saja wis gak tepat. Ini kita bicara ilmu loh ya. Ya, tapi lah kalau menel itu yang terbaik di masyarakat itu ya gimana lagi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Tarawih itu loh, salat tarawih itu. Kan ono di masyarakat itu. Rakaat kedua terus dibaca, kamu baca apa aja? Wow, semua saya baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Baqarah dibaca. Tapi ayat pertama, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Itu tidak masuk tartil. Mestinya kalau membaca cepat disambung, harokatnya harus dibaca. Tidak boleh kayak tadi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Terus panjangnya mat itu menyesuaikan tempo bacaan kita. Ini sering saya sampaikan, mungkin dulu ada yang belum masuk. Mat tobi itu berapa lamanya? 2 harokat. 1 harokat itu sapiro? 1 ketukan. Kalau 2 harokat, 2 ketukan. Gimana ngetuknya? Maka jawabannya, ketukan mat tobi'i atau mat yang lain itu menyesuaikan tempo bacaan yang kita pakai. Nek mocone pelan, ya mesti ketukannya melok pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan begitu. Tapi lah mocone cepet, hataman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu sudah cukup. Jangan dipaksakan ketukannya pancet. Nanti tidak rata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena nututi. Saya dorong ketukannya dorong ping pindho. Loh, cepet gak? Itu tergantung bacaan yang kita temponya. Paham? Ini penting kira. Karena banyak orang yang tidak paham. Lah kalau sampean sudah paham ini terus dipraktekkan, mocone bener, pinter, mahir. Inilah yang kata Rasulullah dijanjikan apa? Asma'as safaratil kiramil bararah. Lanjutannya. Itulah nanti yang masuk kategori qori. Qori itu pembaca Quran yang muhsin. Muhsin itu apa? Dia memperbagus bacaannya karena bacaannya sesuai tadi. Haknya huruf dipenuhi, mustahaknya huruf dipenuhi. Wakofnya juga diperhatikan. Itu namanya mahir. Itu namanya qori yang muhsin ma'jur. Ma'jur itu apa? Ma'jur itu bukan mak-mak orang perempuan, itu bukan. Ma'jur itu dari bahasa Arab. Apa ma'jur itu? Ajrun apa artinya ajrun? Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajruhum inda rabbihim. Apa ajrun itu? Maknanya? Ajrun?
La. Pahala. Jangan sampai baca salah komanya. Pahala dibaca pahala. Nah kan sudah beda. Pahala. Pahala. Jadi orang mendapatkan pahala. Artinya apa? Kalau qori yang muhsin, maka dia diberi pahala oleh Allah. Sampai belajar di sini, ini adalah berusaha untuk menjadi mahirun bil Quran. Karena orang yang mahirun bil Quran, mahirun bihi, disebutkan di sini ma'as safarah. Iku ma'as safarah, mendapat apresiasi atau penghargaan bersama para malaikat yang jadi utusan. Para malaikat yang jadi utusan. Malaikat yang diutus oleh Allah mendapatkan misi khusus, itu malaikat yang levelnya lebih tinggi dibanding malaikat biasa. Sama kayak sampean dulu, ini kan santri-santri. Terus ada undangan dari pemerintah Kabupaten Jombang untuk acara musabaqah hifdzil Quran. Ini contoh loh ya, umpama. Lalu oleh pengasuh dipilihlah santri yang diutus mewakili atau menjadi delegasi dari pesantren ini. Kira-kira yang diutus itu punya kemampuan dibanding yang lain atau tidak? Pasti punya. Tidak mungkin kemudian ada MHQ 30 juz. Siapa yang diutus? Ini aja anak baru, yang baru mondok 4 bulan ini. Padahal bin Nadhar masih belum selesai, diutus 30 juz. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nanti maju ke depan suruh baca 30 juz baca. Bingung apa yang mau dibaca. Kalau yang sudah hatam, sudah tasmi, ya bacaannya bagus, ini diutus. Ada yang sudah hatam dua-duanya sama-sama tasmi, nanti akan dipilih, diseleksi lagi. Maka yang diutus itu berarti punya kelebihan dibanding yang lain. Yang belum diutus jangan iri. Mesti kok ikut terus ngomong pilih kasih. Bukan pilih kasih, mesti ada pertimbangan. Apalagi lombanya akademik. Iya, kalau lomba hanya kebersihan kelas, kebersihan kan tidak perlu mikir. Yang penting nyapu. Tapi kalau sudah masalah kompetensi, keahlian, itu mesti yang diutus itu yang khusus, gitu loh. Jadi kalau ada temannya yang sering didelegasikan begitu, jangan iri. Iri yang menyebabkan gini, iri yang negatif. Kalau iri yang positif boleh. Kalau iri yang positif begini, saya tak belajar yang sungguh-sungguh, saya tak menghafal yang sungguh-sungguh. Ini menjadi motivasi saya ingin melebihi orang ini. Boleh, tapi bukan niatnya untuk sombong-sombongan, bukan. Yang tidak boleh itu iri begini. Mesti arek iku maneh. Tak dongakno ya, muga-muga meni dhek loro gak iso berangkat. Nah, ini tidak boleh. Paham maksud saya? Saya doakan besok dia pas hari H pelaksanaan lomba dia sakit sehingga tidak bisa berangkat. Itu namanya hatinya kotor. Berarti ada penyakit dalam hati sampean. Umpama loh. Malaikat juga begitu. Malaikat itu yang diutus ditugasi oleh Allah itu tertentu kan, jumlahnya malaikat kan banyak. Sampean pernah dengar namanya Al-Baitul Ma'mur yang disebut dalam surah At-Tur itu? Wal Baitil Ma'mur, demi Al-Baitil Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu pusat atau poros tempat para malaikat itu bertawaf. Jadi tempatnya itu wakilah dalam riwayat itu Ka'bah itu lurusnya Ka'bah itu. Cuman ini kan wilayah-wilayah ghaibiyah, wilayah keimanan. Kita tidak mungkin menyaksikan hari ini karena kita ini fisik itu secara zat itu memiliki banyak keterbatasan. Ya, termasuk fisik sampean itu tidak bisa menembus. Orang aja semakin naik kan
Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Orang itu semakin naik ke atas terus itu semakin sesak dadanya. Kenapa? Karena di atas itu kadar oksigennya sudah beda. Allah ini memberi lapisan-lapisan di atas ini untuk melindungi kita, termasuk adanya gravitasi. Maka orang kalau mau ke luar negeri itu tidak bisa kosongan. Sama naik pesawat ulang-alik, pesawat ke planet itu loh, ke luar negeri ya, ke bulan. Nggak pakai apa-apa. Nggak pakai tabung oksigen, nggak pakai helm yang itu, nggak pakai baju astronot, kosongan, langsung pintunya dibuka, mati. Karena memang berbeda. Paham maksudnya? Gimana cerita opposite umroh cerita astronot? Tadi saya cerita apa tadi? Sebelum ke situ. Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu kita wajib percaya karena Al-Quran jelas Allah bersumpah menggunakan wal baitil ma'mur, demi al-baitil ma'mur. Jadi di Baitul Ma'mur itu tidak kurang dalam setiap hari itu malaikat itu bertawaf 70.000 malaikat. Nanti silakan itu dimaknai oleh para ahli bahasa 70.000 itu jumlah yang tidak terbatas. Karena dalam tradisi bangsa Arab itu kalau disebut angka 7, 70, 700 70.000 itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Kecuali kalau ada qayyid, ada pembatasnya. Itu baru nanti merujuk pada 7 yang sebenarnya. Jadi kalau sampean baca ayat 70 itu banyak maksudnya. Contoh 7:10 ada ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, terusannya apa? In tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Kalau kamu memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu Allah tidak akan mengampuni walaupun kalian istighfarnya itu minta ampunnya itu 70 kali. Itu jangan difahami begini. Oh, nek ping 70 gak diampuni, berarti saya tambahi 71 kan sudah melebihi 7. Nggak bisa, itu maksudnya 70 itu angka yang sebanyak apapun. Kayak sampean dulu masih kecil itu loh, kayak duit 1 juta iku akeh. Wake duit piro duit 1 juta eket. Pernah tahu bahasa itu? Eket piro 1 juta. Padahal setelah sampean dewasa, ya untuk keperluan ini dan seterusnya. Itu 1 tahun itu tidak cukup 1 juta itu kebutuhan sampean di pondok. 1 bulan rata-rata berapa kirimannya? 5 juta? 4.999. Coba dikalikan itu kebutuhan sampean selama 1 tahun. Jelas 1 juta tidak cukup. Sampai mulai pulang sekolah jajan, nanti beli cilok, beli es, apa itu dan lain-lain, itu kan sudah berapa ini. Jadi kembali ke materi tadi. 70.000 malaikat itu bertawaf di sana, dan setiap malaikat yang tawaf di sana itu tidak pernah kembali lagi, jadi tawaf terus. Berarti kan jumlahnya kan banyak malaikat. Cuman malaikat yang mulia itu yang dapat tugas. Jibril itu paling mulia. Kenapa? Karena tugasnya ini misi yang diemban itu luar biasa. Al-Quran. Jibril lah yang menyampaikan kepada Hadratul Rasul. Maka Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu semuanya dibawa oleh Jibril. Dalilnya mana? Surat Asy-Syu'ara. Nazala bihir ruhul amin. Makanya sampai kalau membaca definisi Al-Quran di dalam kitab-kitab ulumul Quran itu mesti ada biwasitoti Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Quran itu yang bawa malaikat Jibril. Ada dalilnya lagi, mana? Surah At-Takwir. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Rasul, ada mufassir yang menafsirkan rasulin karim itu Jibril yang membawa kalamullah. Walaupun ada sebagian mufassir yang menafsirkan laqaulu rasulin karim itu Rasul itu Rasulullah Muhammad. Yang berpendapat bahwa itu Jibril karena mengatakan dzi quwwatin.
Dzi quwwah. Jibril itu disifati dzi quwwah. Inda dzil arsy makin. Muta' thamma amin. Terus lagi, mana? Surat Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu Jibril. Terus siapa lagi malaikat yang mulia yang mencatat amal sampean itu malaikat-malaikat yang mulia. Dalilnya mana? Surat Al-Infitar. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kan begitu. Kiraman katibin. Jadi malaikat-malaikat itu menulis amal sampean. Itu mereka mulia. Kenapa? Karena diutus. Ini malaikat yang betul-betul jujur. Malaikat itu tidak bisa diajak kong kalingkong. Tahu kong kalingkong ya? Saudaranya King Kong gitu. Umpama begini. Malaikat, saya mau melakukan maksiat. Naudzubillah, ini contoh. Tolong ya, untuk kali ini aja jangan dicatat. Kali ini aja please, sekali aja mau gitu, mohon. Nggak bisa. Tapi kalau ke orang bisa. Umpama cebet, ketahuan pengurus. Nggak izin ya? Iya kak. Udah gini aja deh kak, sekali ini aja. Sampai tak beliin kacang sukro. Tolong jangan dicatat, jangan dilaporkan. Mau begitu. Ya wes, tapi janji jangan ngulang loh. Manusia masih bisa begitu kan? Janji jangan ngulang loh. Malaikat, kamu masih janji masih enggak, tetap dicatat. Nanti catatan itulah yang akan kita baca di hadapan Allah di akhirat. Dalilnya mana? Surat Al-Isra juz 15. Iqra kitabak. Orang itu nanti nerima catatan itu sesuai dengan isinya. Sama kayak sampean nerima buku prestasi. Sekarang masih ada ranking nggak di kelas? Nggak ada. Oh masih ya. Ada beberapa sekolah itu yang nggak ada ranking, hanya deskripsi. Ranking, kalau ranking itu ranking 1 bintang kelas. Ranking terbaik, nilai terbaik di antara kelas-kelas yang lain namanya bintang pelajar. Itu kalau nerima piagam, nerima rapor, itu mesti penghargaan. Bisa dipanggil di depan dengan nilai rata-rata. Kan begitu. Kuliah juga begitu, yudisium. Ya, yudisium cum laude. Indeks prestasi kumulatif 4,00. 4,00 nilainya sempurna. Berarti nilainya 4 semua, A semua. Ya. Ada B-nya 1 saja, itu tidak mungkin 4,0. Mesti 3,9 berapa. Nah, dapat penghargaan. Itu dipanggil, wah orang dihargai betul. Sama nanti ketika di akhirat dipanggil. Setelah Iqra kitabak, wocon kitabmu. Tapi sebelum wocon, itu orang saja sudah merasa di mana akan tempatnya dia nanti, surga atau neraka. Karena dia tahu amaliannya. Ya, cara nerimanya itu sudah beda. Kalau orang yang baik-baik, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasir. Wa amma man utiya kitabahu, terusannya apa, Rek? Wara'a dhahri. Ya, fasaufa yad'u subur. Itu dulu pernah saya waktu ngaji Gus Baha, itu pernah dijelaskan begini, Rek. Loh, katanya orang yang kitab catatannya itu baik, itu rimanya tangan kanan. Iya. Kenapa kok dalam ayat ini orang yang catatannya buruk, gara-gara dia ketika di dunia itu amaliannya tidak baik, nerimanya kok dari belakang punggungnya? Itu gimana ceritanya? Itu sak buruk-buruknya orang. Jadi nerima itu menggunakan tangan kiri sama dilempar dari arah punggung, bukan ditampani dari depan. Jadi nerimanya itu begini, tangannya ini. Itu sudah, orang kalau sudah nerima begitu mesti Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu pasti elak isinya sudah. Nauzubillah. Tapi kalau diserahkan baik-baik, Siti Ummi Fadilah, terima. Wisuda S1, Mbak Umi sudah wisuda.
Wisuda itu kan mesti nerimanya kan baik-baik begini. Difoto lagi kan, umpama habis Pak Rektor memindahkan kuncir apa kincir itu, kuncirnya toga itu ya, terus kan jalan sampean, biasanya ketemu dekan atau siapa, dekan memberikan simbol ijazahnya itu loh, ijazah sama kayak sampean wisuda purna siswa di sini, ijazah. Itu kan semuanya diberikan baik-baik karena sampean sudah lulus. Nggak ada yang diberikan kemudian lewat buri ini, enggak. Tapi kalau masih di dunia itu semua kalau lulus itu kan dihargai, diberi penghargaan walaupun nilainya berapapun. Karena kalau di depan umum kemudian yang nilainya kecil, kemudian yang nilainya kecil mohon untuk menghadap berbalik arah diterima dari belakang, yo kasihan kan, dipermalukan di hadapan umum. Sampai masih tertutupi aibnya kalau di dunia. Kalau di akhirat udah enggak ada. Karena di akhirat enggak ada gengsi-gengsian. Orang sudah terlihat apa adanya. Sesuai dengan perilaku dan amaliyahnya ketika masih di dunia. Faham? Sampai sini ada pertanyaan? Ma'as safarah al-kiram. Nah ini ya, al-kiram yang mulia. Al-bararah yang bagus, keren. Jadi kemuliaan yang diperoleh sama pokoknya api-api. Karena levelnya bagus itu maksudnya ini levelnya di atas malaikat rata-rata yang lain. Sama kayak manusia tadi itu ya, ada yang levelnya bagus. Jadi orang yang mahirun bil Quran dia mendapat penghargaan ma'as safaratil kiramil bararah. Ada beberapa yang memahami begini. Apakah balasan ini di akhirat ataukah di dunia? Sakjane jawaban mendasarnya, semua balasan itu di akhirat. Saya ulang, semua balasan itu ada di akhirat. Tetapi ya, kadang-kadang atau dalam beberapa hal Allah memberikan cipratan atau DP atau uang muka, bukan uang muka ya, dari balasan itu diberi di dunia. Contoh, orang yang sregep khidmah terhadap Quran itu nanti di dunia Allah mudahkan kehidupannya. Itu berarti itu tetap ujian, tetapi ini sebagai panjer dari balasan nanti di akhirat. Tapi tetap selama orang itu masih hidup di dunia, orang tidak boleh menyatakan nyantai dan itu dianggap sebagai oh ini karena saya sudah berbuat baik maka balasannya ya ini. Tapi tetap waspada bahwa itu semua adalah ujian. Ayatnya mana? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu biasanya kalau di dunia itu mendapatkan fasilitas-fasilitas, itu dia lupa sehingga dia mengatakan begini, saya mendapatkan begini ya karena Allah memuliakan saya karena saya ibadahnya rajin, ngajinya rajin. Loh nanti dulu. Pokoknya selama kita masih hidup di dunia harus waspada. Itu tetap anugerah kita syukuri. Tapi tetap kita harus terus mengupgrade. Karena kalau orang lupa, dia mengatakan, oh berarti saya sudah selesai ibadah saya. Wong orang selama masih hidup itu ibadahnya masih belum selesai. Sebaliknya, ada orang yang diuji sedikit saja. Wa amma idza mabtalahu. Mengeluh dia. Faqadara alaihi rizqahu. Fayaqulu rabbi ahana. Dipersempit rizkinya, kemudian mengatakan, ya Allah, kula niki salah nopo, kok hidup saya ini menjadi sulit. Padahal kadang-kadang ada orang yang sudah sholatnya sregep, tapi masih diuji dengan kesulitan ekonomi. Ada enggak? Ada. Itu enggak boleh putus asa kemudian mengatakan, fayaqul rabbi ahana. Enggak boleh. Kenapa? Karena balasan sholat itu nanti di akhirat. Tapi ada orang yang ujiannya
Kan begitu. Tidak boleh orang yang sergap sholat mengatakan begini, ya Allah, saya ini sudah sholat 5 waktu, bahkan saya tambahi sholat tahajud, saya tambahi sholat duha. Mengapa kok saya masih kondisi ekonomi kayak begini? Itu orang sebelah itu sudah tidak Islam atau Islam tapi tidak pernah sholat. So gini gak karu-karuan. Tidak boleh. Faham? Nah itu soal ujian manusia yang berbeda. Nah, kembali ke materi. Tapi orang yang Qur'annya mahir, kalau di sini katakan ma'as safaratil kiramil barra, itu nanti di akhirat dia mendapat layanan yang spesial. Di dunia, kalau Allah ingin, yang ini rahasia Allah, memberikan panjer tadi itu, panjer itu apa? Uang muka tadi ya. Sama yang sergap, tak kayak gitu. Itu baru sebagian. Kalau di dunia dia ma'as safaratil kiramil barra, maka malaikat akan mensupport dia untuk orang ini senantiasa berbuat baik. Karena karena malaikat itu sesungguhnya adalah implementasi dari apa? Suatu perbuatan yang baik dan positif. Jadi yang baik-baik itu mengarah yang positif, itu simbolnya malaikat. Kalau yang mengarah pada yang negatif itu simbolnya setan. Makanya orang yang selalu berwudu, kata Rasulullah itu kan orang yang wudu itu. Mengapa kok setelah wudu itu sebagian ulama mengatakan makruh untuk diusap? Karena di setiap tetesan air wudu itu seakan-akan di situ ada malaikat bergelantungan. Sama yang jangan difahami tekstual. Mari wudu, malaikat ini. Itu sama kayak anak kecil ketika diajarkan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Tiba-tiba pulang sekolah, anak saya pernah ini yang kecil itu. Bunda, aku mau masuk surga. Mana surganya bunda? Dilihat di telapak kakinya. Karena pemikirannya masih anak-anak. Itu adalah sebuah bahasa majas, metafor, bahwa betapa mulia kedudukan orang tua, sehingga sampai untuk mendownload surga Allah itu harus lewat telapak kaki. Itu hal yang paling rendah, di bawahnya ibu. Orang jalan mesti telapak kaki keinjek kan? Sampai anak saya pernah mikir gini, bunda, kalau bunda jalan berarti surganya diinjak-injak ya. Itu ingat karena memang nalar berpikirnya masih segitu. Sama sing wis alia, sudah kuliah ya enggak mungkin mikir gitu kan? Nah, kembali ke tadi. Maka orang wudu, kalau sampean mau mengeringkan ya, kan biasanya risih tuh, apalagi daerah sini. Ini kalau nggak dikeringkan yang sini, itu nanti dampaknya mukenanya cepat berjamur. Sini. Kopiah juga begitu kan, biasanya sini berjamur. Kalau langsung dipakai. Monggo kalau ini mau dikeringkan, tapi yang sini secukupnya saja. Ternyata ada pesan secara implisit. Ada ulama yang mengatakan itu maksudnya orang yang punya wudu itu potensi positifnya itu dorongan kepada kebaikan lebih kuat dibanding dorongan kepada keburukan. Soalnya orang kalau kondisi suci itu setan itu godanya itu masih gak nemen-nemen. Apa sudah dalam kondisi hadas, tidak suci, kemudian itu setan itu gampang, goda loh gampang. Faham? Jadi malaikat itu adalah simbol hal-hal yang positif. Maka orang yang punya wudu minimal, kalau dia dawamul wudu, itu tidak gampang-gampang bersentuhan laki-laki dan perempuan, termasuk bersalaman. Di kampus-kampus itu kan sudah banyak sekarang normalisasi, dianggap salaman laki-laki perempuan itu hal yang biasa. Saya sering mengingatkan, bagi perempuan memang itu dianggap biasa. Kenapa? Karena perempuan itu jarang ada setrumnya. Salaman ya salaman aja. Tapi sampean ingat, kurikulum yang ada dalam otak dan benak laki-laki dengan perempuan itu sangat berbeda. Ini yang harus sampean ingat. Sebagai perempuan sampean harus bisa jaga. Ini ono cowok-cowok ngejak sampean salaman, sampean tetap harus bisa menjaga. Allah kamu so alim, biarin. Kan biasa di kampus itu diilokno ngono iku. Oh kamu so alim, sok-sokan ndak mau salaman. Sampean salaman itu ndak ada efeknya bagi perempuan ya. Tapi kalau bagi laki-laki efeknya luar biasa.
Karena softwarenya memang berbeda. Saya kasih tahu ya, ini rahasia sebenarnya. Tapi untuk masa depan kalian, laki-laki itu kalau salaman atau bersentuhan dengan perempuan, umpama ada cowok sama cewek jadian karena sudah saling mencintai, wah kayaknya kok yo panggilannya Umi, memang aslinya Umi, enggak. Panggilannya itu terserah lah, papa sama mama. Oh durung apa-apa kok sanawiyah manggil mama papa. Maro cepet keluar ke Jombang, naik angkot bareng. Umpama lo ya, naudzubillah ini contoh ya. Pas di Jombang, di kota nyebrang. Pertama atau seterusnya gandengan tangan, si cowok ini tiba-tiba menggandeng tangannya. Si ceweknya asalnya ini, tapi karena sudah dipegang cek akhirnya melok nyekel pisan. Itu bagi cewek lo ya. Dia merasa, ini cowok saya ini seorang imam yang luar biasa. Karakternya melindungi. Itu benak sampean melindungi. Padahal dalam benaknya laki-laki itu tidak ada kamus melindungi. Kalau dia sebelum menikah, beda nanti setelah menikah. Kamusnya itu apa? Melindungi itu hanya sebagai covernya saja, koyok melindungi. Hati-hati. Nanti kewandeng ini, wetengit sewakel ini. Tapi kamusnya laki-laki itu dalam benaknya itu hanya satu. Apa itu? Nafsu. Saya tuh sering menyampaikan, saya cerita ini bukan saya mengumbar aib laki-laki, karena saya serius, saya sejak kecil sampai hari ini jadi laki-laki sampai detik ini. Jadi saya tahu. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman itu. Makanya saya itu tahu betapa otak laki-laki itu brengseknya kayak begitu. Makanya saya milih jodoh saya bukan laki-laki. Saya tak milih pasangan saya perempuan sajalah. Aku milih perempuan. Istri saya alhamdulillah. Tapi sama jangan ikuti saya. Oh, perempuan. Berarti saya tak nyari perempuan, jangan. Malah normal, tidak normal nanti abnormal nanti jadi. Terus makanya dijogo awak ini. Ya, jadi laki-laki itu biasa kalau sudah berhasil menggandeng tangan si cewek itu, dia mikirnya begini, saya hari ini berhasil menggandeng tangannya, saya besok harus ada usaha untuk peningkatan yang negatif. Itu coba kalau orang yang punya wudu, dawamul wudu, itu jangankan gandengan, mau salaman saja, ndak nyahnya itu apa, ndak gampangan. Enggak, saya masih punya wudu, saya masih punya tanggungan deres. Karena deres itu kalau punya wudu itu pahalanya beda dengan ketika tidak punya wudu. Temen ini, sama yang cukup betul. Tadi malam itu ada alumni santri Hufat di sini, Mbak Firda, mungkin sampean pernah dengar namanya. Dulu itu ada Firda besar, Firda kecil. Ini yang Firda besar, yang sekarang ngajar di MTSN Tambak Beras. Rumahnya di Tembelang. Itu di zaman itu dia mondok itu tahun 2009, boyong tahun 2015, kemudian kuliah di UIN Malang. Sudah nikah 1 tahun lebih yang lalu. Saya datang di pernikahan. Ya, itu dulu anak ini di zamannya, tidak ceritakan ini. Di zamannya itu termasuk santri yang sregep. Khatam wisuda hafidhah. Wisuda tahun 2014 atau 15 kayaknya. Bareng sama lulus aliyah. Itu dulu itu. Saya waktu masih tinggal di sini, itu saya lewat sampai jam 10:30 itu tinggal sendirian, biasanya ngaji di depan dalam. Yang lain sudah masuk kamar, musola sudah dimatikan. Dia masih deres. Itu termasuk yang beberapa orang yang sergap. Kemarin datang ke sini sama suaminya, sudah mau punya anak, sudah hamil 7 bulan. Ya ngobrol-ngobrol terus sama tanya-tanya kabar dan seterusnya, sambil minta doa sama minta nama. Cuma kalau minta nama itu saya agak kesulitan karena saya itu termasuk orang yang sulit untuk mencari nama, termasuk bagi anak saya itu rada angel saya nggawe nama. Anak saya yang kedua itu, yang MI itu dulu 1 minggu setelah dia lahir dia tidak punya nama. Jadi kalau ada orang jenguk itu namanya sinten sik dereng, namanya sinten sik belum, kan enggak, masih bingung. Baru seminggu baru punya nama. Ya ini cerita gitu loh. Maksud saya begini,
Itu sih yang saya sebut tadi alumni tadi. Itu ketika sekolah dulu pinter. Dia tidak fokus, tidak pernah terfikirkan untuk pacaran. Sampai kuliah sekalipun. Kuliah itu nggak sibuk dengan pacaran. Kuliah itu ya fokus belajar. Setelah lulus ngajar, setelah ngajar belum usia berapa ya? Belum 25 tapi ya. Alhamdulillah kemudian ketemu jodohnya. Prosesnya cepat. Jodohnya alumni muallimin tambak beras. Kitab. Jadi ada perpaduan. Suaminya ahlul kitab, istrinya ahlul Quran. Ahlul kitab bukan makna istilahan loh ya. Karena kalau makna istilahan ya ahlul kitab itu al-yahud wan nasoro, beda lagi nanti. Ini ahlul kitab makna secara lafziyah. Sampai sini ada pertanyaan? Saya juga mendoakan sampean, semoga sampean kuat ketika belajar itu, gak pacaran. Dan nanti ketika sudah saatnya Allah tetapkan jodoh yang terbaik di saat yang tepat. Mbak Umi sekarang umur berapa Umi? Oh 22 masih aman. Insya Allah Mbak Umi, jangan khawatir. Sampun hatam? Wis kurang didik? Insya Allah hatam lancar, jodoh datang. Insya Allah tidak sampai 25. Amin. Sampai ndonga iki saiki rek. Ndonga, doanya dari sekarang. Ndak saya doa jodoh nanti aja kalau sudah kuliah. Ndak bisa. Sejak sanawiyah doa harus didahulukan. Yang banyak itu orang lupa berdoa tetapi mendahulukan yang zahir. Baru masuk kelas 7 sudah kalau lihat cowok itu tuh yang keren tuh. Itu ketua OSIS itu, ketua IPENU itu. Wah, dia tuh kalau ngomong sudah gopo itu kok dhisik gitu loh. Gopo ilmu dhisik. Kalau sampai ndak paham tentang ilmu, kalau sampai ngajinya belum bisa, gopohlah itu. Kenapa? Karena kalau yang sampai harapkan adalah sosok suami atau imam yang terbaik untuk kehidupan sampean, maka tugas sampean hari ini bagaimana mengupgrade diri sampean untuk memantaskan diri mendapatkan apa yang ada dalam harapan sampean itu. Nah yang banyak itu enggak ya. Pingin suami kayak begini. Kriterianya itu banyak, tapi kita enggak ngapa-ngapain. Terus sampean terus kate lapo. Apa yang mau diharapkan di-upgrade dari diri Anda? Faham? Ini materi tentang fikih pranikah. Saya kapan itu 3 minggu yang lalu tuh ngisi begini tentang pranikah itu di pondoknya Man 1 Kota Malang. Pondok pesantren Darul Hikmah itu asramanya Man 1 Kota Malang. Man 1 Kota Malang masuk unggulan kan ada pesantrennya. Itu saya bicara tentang pacaran, tentang remaja. Karena remaja sampean menentukan masa depan sampean. Kalau gagal di usia ini, masa depan sampean berat. Muga-muga lancar kabeh, muga-muga selamat kabeh dunia akhirat. Saya juga sampean semua. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Karena tidak terasa sudah jam 6 kurang. Jadi sampean tidak terasa, mungkin mengaku dulu jam balik gak mari-mari kok tidak terasa. Tidak terasa itu kan yang ngomong ya. Tiba-tiba tehnya habis gitu aja. Kalau yang tidak ngomong nunggu itu kan kadang-kadang terasa. Mulai dulu jam. Ada pertanyaan? Yes, semoga manfaat, semoga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyya wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma zakirna minhu ma jahilna warzuqna
subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.